Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 23005222052. Saya akan menjelaskan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Materi yang pertama yaitu populasi. Populasi merupakan semua objek yang akan kita teliti. Contohnya, penelitian bagaimana kesehatan penduduk di Kota Padang, di mana populasinya yaitu semua penduduk di Kota Padang tersebut. Sehingga populasi sama dengan seluruh seluruh objek yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian kecil atau perwakilan yang diambil dari populasi. Contohnya bagaimana kesehatan penduduk di Kota Padang, di mana populasinya itu semua penduduk di Kota Padang tersebut dan diambil sampelnya 200 penduduk di Kota Padang. Jadi 200 penduduk yang telah dipilih dan akan diteliti untuk mendapatkan data yang dapat mewakili seluruh penduduk di Kota Padang tersebut. Makola, terima kasih, Seh. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 23005222052. Saya akan menjelaskan materi tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Materi yang pertama yaitu populasi. Populasi merupakan semua objek yang akan diteliti dalam penelitian. Contohnya, penelitian bagaimana kesehatan penduduk di Kota Padang, di mana populasinya yaitu semua penduduk di Kota Padang tersebut. Jadi, populasi sama dengan seluruh objek yang akan diteliti. Materi selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian kecil atau perwakilan yang diambil dari populasi. Contoh, bagaimana kesehatan penduduk di Kota Padang yang populasinya yaitu semua penduduk di Kota Padang. Dan diambil sampelnya 200 penduduk yang ada di Kota Padang tersebut. Jadi, 200 penduduk yang telah dipilih dan akan diteliti untuk mendapatkan data yang dapat mewakili seluruh penduduk di Kota Padang. Alasan menggunakan sampel. Yang pertama yaitu mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang mungkin akan lebih besar dan bisa membuat penelitian tidak bisa diselesaikan. Yang kedua yaitu menggunakan sampel, maka akan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu mudah dalam pengumpulan datanya. Materi selanjutnya yaitu sampling. Sampling adalah proses atau cara memilih data yang akan dijadikan sebagai sampel dan berapa jumlahnya agar sampel tersebut dapat mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yaitu cara atau metode untuk memilih sebagian sebagian data dari populasi agar hasil penelitian tetap relevan dan presentatif. Teknik sampling dapat membantu dalam menentukan data yang akan diteliti dan berapa banyak jumlah data yang diperlukan agar hasilnya tetap bisa mewakili populasi. Teknik sampling terbagi dua yaitu probability sampling atau sampling acak. Yang kedua yaitu non-probability sampling atau sampling no acak. Probability sampling atau sampling acak terbagi atas empat, yaitu yang pertama simple random sampling, di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkat seperti melalui undian atau random number generator. Yang kedua yaitu stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi strata atau tingkatan terlebih dahulu, misal berdasarkan jenis kelamin, sambil sampel kemudian diambil secara acak dari setiap strata. Yang ketiga yaitu cluster sampling, di mana diambil sampel berdasarkan satuan kelompok atau wilayah cluster. Misalnya, kelas atau wilayah tertentu. Semua anggota dalam cluster terpilih menjadi sampel. Yang keempat yaitu systematic sampling, di mana sampel diambil berdasarkan urutan atau interval tertentu. Misalnya, setiap penduduk yang memiliki pola hidup sehat. Non-probability sampling atau sampling non-acak. Teknik ini digunakan jika tidak bisa menjangkau seluruh populasi atau saat butuh memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Non-probability sampling terbagi atas empat, yaitu yang pertama purposive sampling, di mana memilih sampel berdasarkan tujuan tertentu. Misalnya hanya penduduk yang menerapkan pola hidup sehat.
Yang kedua yaitu convenience sampling, di mana memilih siapa saja yang kebetulan tersedia untuk dijadikan sampling. Misalnya penduduk yang sedang melakukan kegiatan olahraga saat pengambilan data. Yang ketiga yaitu kuota sampling, di mana sampling ditentukan terlebih dahulu kuotanya, misalnya 50 orang laki-laki dan 50 penduduk perempuan. Lalu dicari hingga kuota itu terpenuhi. Yang terakhir yaitu snowball sampling, di mana sampling ini dimulai dari satu orang dan orang tersebut merekomendasikan ke orang lain untuk dijadikan sampling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.